Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Cecilia Belgi dengan NPM 2040401011, lokal B3 Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Operasi dalam sebuah lingkungan global. Sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Keberhasilan manajer operasi saat ini memiliki sebuah gambaran global dari strategi operasi. Globalisasi sebagai respon akan hal ini. Organisasi dengan cepat memperluas saluran distribusi dan rantai pasokan mereka secara global. Hasilnya adalah strategi inovatif, di mana perusahaan bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, tetapi juga dengan talenta mereka dalam keseluruhan rantai pasokan global mereka. Misalkan hal-hal sebagai berikut. Boeing menjadi kompetitif karena penjualan dan rantai pasokannya berada di seluruh dunia. Benetton dari Italia memindahkan persediaan ke toko di seluruh dunia lebih cepat dari persaingannya. Dengan komunikasi yang cepat dan dengan membangun fleksibilitas yang tinggi dalam desain, produksi, dan distribusi. Sony membeli komponen dari sebuah rantai pasokan hingga ke Thailand, Malaysia, dan tempat lainnya di seluruh dunia untuk perakitan dari produk elektroniknya yang kemudian didistribusikan ke seluruh dunia. Volvo, yang dianggap sebagai perusahaan dari Swedia, baru-baru ini dibeli oleh perusahaan Cina Glay. Akan tetapi, seri Volvo S40 yang ada sekarang dirakit di Belgia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Cina. Ada sebuah platform yang digunakan bersama dengan Mazda 3, dibuat di Jepang, dan Ford Focus yang dibuat di Eropa. Haier dari Cina sekarang memproduksi kulkas yang kecil, memiliki pangsa pasar 1/3 dari pasar di Amerika Serikat, dan lemari anggur berpendingin memiliki pangsa pasar setengah dari pasar di Amerika Serikat, South Carolina. Globalisasi berarti pelanggan, talenta, dan pemasok yang ada di seluruh dunia. Standar yang baru dari persaingan global memberi dampak pada kualitas, keragaman, kustomisasi, kenyamanan, ketepatan waktu, dan biaya. 6 alasan operasi bisnis domestik yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan rantai pasokan. Rantai pasokan terkadang bisa ditingkatkan dengan menempatkan fasilitas-fasilitas di negara-negara di mana sumber daya yang berbeda tersedia. Sumber daya ini bisa berupa keahlian sumber daya manusia, buruh dengan biaya yang rendah, atau bahan mentah. Yang kedua, mengurangi biaya. Banyak kegiatan operasi internasional berusaha untuk mengambil keuntungan dari kesempatan berwujud untuk mengurangi biaya. Lokasi-lokasi di luar negeri bisa membantu menurunkan, baik itu biaya langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, meningkatkan operasi. Kegiatan operasi belajar dari pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan bagaimana suatu bisnis ditangani di negara-negara yang berbeda. Perusahaan manufakturing di Jepang telah meningkatkan manajemen persediaan, seperti halnya bangsa Skandinavia berkontribusi terhadap ergonomik yang lebih baik di dunia. 4. Memahami pasar. Pengetahuan mengenai pasar ini tidak hanya membantu perusahaan memahami di mana pasar berkembang, tetapi juga membantu perusahaan membedakan basis pelanggan mereka, menambahkan fleksibilitas produksi, dan melancarkan siklus bisnis. Yang kelima, meningkatkan produk. Pembelajaran tidak ada dalam isolasi.
Perusahaan melayani diri mereka sendiri dan pelanggan mereka dengan baik ketika mereka tetap bersifat terbuka terhadap ide-ide baru. Keenam, menarik dan mempertahankan talenta global. Organisasi global bisa menarik perhatian dan mempertahankan karyawan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih. Mereka memerlukan orang-orang dalam semua area fungsional dan area keahlian di dunia. Mengembangkan misi dan strategi. Sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki sebuah misi, sehingga diketahui kemana arahnya, dan sebuah strategi, sehingga diketahui bagaimana mencapainya. Ini merupakan kasus bagi sebuah organisasi domestik yang kecil, selain juga organisasi internasional yang besar. Misi, keberhasilan ekonomi, dan tentu saja keberlangsungannya merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kami menjelaskan misi dari suatu organisasi sebagai tujuannya, kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat. Strategi. Dengan dibuatnya misi, strategi dan penerapannya bisa dimulai. Strategi merupakan sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi. Masing-masing area fungsional memiliki sebuah strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi misi keseluruhan. Strategi-strategi ini memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan. Memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Keunggulan kompetitif, competitive advantages, secara tidak langsung menyatakan penciptaan sebuah sistem yang memiliki sebuah keunggulan yang berbeda terhadap pesaingnya. Idenya adalah untuk menciptakan nilai pelanggan dengan sebuah cara yang efisien dan dapat dipertahankan. Masalah-masalah dalam strategi operasi. Strategi OM yang digunakan, baik itu diferensiasi, biaya maupun respon. OM merupakan bagian terpenting. Oleh karena itu, sebelum membuat atau mencoba menerapkan sebuah strategi, beberapa sudut pandang alternatif mungkin dapat berguna. Salah satu sudut pandang yang digunakan adalah sebuah pandangan berdasar pada sumber daya, resources view. Hal ini berarti berpikir dalam hal sumber daya finansial, fisik, manusia, dan teknologi yang tersedia, serta memastikan bahwa strategi yang potensial sesuai dengan sumber daya tersebut. Pengembangan dan penerapan strategi. Sebuah analisis SWOT merupakan sebuah peninjauan formal dari kekuatan dan kelemahan internal, serta kesempatan eksternal dan ancaman. Dimulai dengan analisis SWOT, organisasi memosisikan diri mereka sendiri melalui strategi mereka untuk memilih sebuah keunggulan kompetitif. Perencanaan strategis, kompetensi inti, dan pengalih-dayaan. Ketika organisasi mengembangkan misi, tujuan, dan strategi, mereka mengidentifikasi kekuatan yang mereka miliki. Apa yang dapat mereka lakukan dengan baik atau lebih baik dibandingkan dengan pesaing mereka sebagai kompetensi inti mereka. Sebaliknya, aktivitas non-utama yang bisa jadi merupakan bagian terbesar dari total bisnis organisasi merupakan kandidat yang baik untuk dialih-dayakan. Pengalih-dayaan, outsourcing, merupakan pentransferan aktivitas-aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Pilihan-pilihan strategi operasi global. Yang pertama, strategi internasional. International strategi menggunakan ekspor dan lisensi untuk menetrasi arena global. Strategi ini merupakan strategi yang paling kurang menguntungkan dengan kemampuan reaksi
lokal yang kecil dan keuntungan biaya yang kecil pula. Yang kedua, strategi multidomestik. Multidomestik strategi telah mendesentralisasi kewenangan dengan otonomi yang substansial pada masing-masing bisnis. Hal ini biasanya anak perusahaan, wiralaba atau venture bersama, joint venture dengan independensi yang substansial. Yang ketiga, strategi global. Global strategi memiliki sebuah tingkat sentralisasi yang tinggi dengan kantor pusat yang mengordinasikan organisasi untuk mencari standarisasi dan pembelajaran di antara pabrik dan dengan demikian menghasilkan skala ekonomi. Yang keempat, strategi transnasional. Transnasional strategi menelusuri ekonomi skala dan pembelajaran. Selain juga tekanan untuk kemampuan dalam respon dengan mengenali bahwa kompetensi utama tidak hanya berada pada negara, tetapi juga berada di manapun dalam organisasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.